Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita nyata. Dewi tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa kos yang telah 5 tahun dia tempati ternyata akan membawa teror-teror horor. Awal mula dia memilih kos di sana karena lokasinya yang strategis dan harganya lebih murah dari kos-kos yang lain yang ada di Jakarta. Sebelum pindah ke kos yang sekarang, dia sempat berpindah kos hingga 3 kali. Di kos sebelumnya, dia tidak betah karena mendapat gangguan mistis. Namun di kos saat ini, dia justru mendapat gangguan lebih parah. Kos Dewi memiliki 6 kamar yang terbagi menjadi 2 sisi, saling membelakangi. 3 kamar menghadap timur dan 3 kamar lagi menghadap barat. Di ujung kamar kos masing-masing sisi ada 1 kamar mandi umum. Lokasi kosan Dewi ada di pinggir jalan raya dekat dengan pertigaan. Ada beberapa hal yang membuat kosan Dewi terasa horor, yakni lokasinya dekat dengan kuburan. Kuburan itu ada di belakang warung penjual es kelapa seberang kos Dewi. Jumlah kuburan tersebut ada 8. Memang terbilang sedikit sebab kuburan-kuburan itu adalah milik seorang keluarga, bukan pemakaman umum. Di kos Dewi, tepatnya di samping kamar mandi, ada lahan kosong yang luasnya sekitar 10 kali 20 meter. Lahan yang cukup luas untuk dibangun sebuah bangunan, tetapi pemilik lahan yang merupakan pemilik kos Dewi tidak menggunakannya untuk bangunan, melainkan ditanami dengan pohon pisang, jambu kelutuk, dan singkong. Di belakang lahan itu ada sebuah rumah. Entah mengapa orang yang tinggal di sana memilih lokasi di tempat yang tidak ada tetangganya. Ketika malam hari, suasana di sekitar kos akan terasa lebih horor sebab gelap dan rimbunnya tanaman di lahan samping kamar mandi terlihat seperti hutan. Tahun pertama Dewi tinggal di kos itu tidak ada sesuatu yang aneh selain rasa horor karena lingkungannya yang dekat kuburan dan lahan yang penuh tanaman lebat. Begitupun tahun kedua, dia di sana sama sekali tidak ada gangguan horor atau mistis yang dialami. Jadi Dewi merasa baik-baik saja. Tetapi begitu memasuki tahun ketiga, barulah bermula teror-teror horor di sana. Kejadian-kejadian teror yang dialami Dewi kerap berulang di jam dini hari sekitar pukul 1 hingga 3 malam. Teror-teror mulai dari suara anak kecil dan penampakan sudah beberapa kali Dewi, penghuni kos di sana, dapati. Akibat gangguan-gangguan mistis itu, beberapa yang menghuni kos ada yang sampai pindah karena tidak tahan. Suatu malam Dewi terbangun karena ada suara beberapa anak kecil tanpa asik bermain di luar. Di sana dia heran sebab tidak biasanya ada anak kecil bermain tengah malam. Dewi melirik jam dinding, ternyata waktu menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Suara anak-anak itu tampak sedang berlari-larian di depan pelataran kamar kosnya. Dewi heran dalam batinnya, bertanya-tanya, anak siapa yang dibiarkan orang tuanya bermain di luar tengah malam? Loh, kok kayaknya di luar banyak anak-anak main lari-larian ya? Pikir Dewi heran, yang baru terbangun karena mendengar suara anak-anak itu. Kemudian Dewi berdiri dan hendak memastikan di luar ada anak siapa. Dia hendak menegur anak-anak itu untuk pulang. Dia membuka kunci pintu kosnya dan saat dibuka suasana terasa hening dan di luar ternyata tidak ada tampak satupun anak kecil. Dia sampai menoleh ke arah jalan raya yang dipikirnya mungkin anak pemilik warung seberang. Saat itu jalan raya tampak sepi, bahkan warung seberang tutup. Kemudian Dewi juga menengok ke kamar tetangganya yang memiliki anak. Dia pikir barangkali suara anak kecil
Yang dia dengar adalah anak tetangga kamar sebelah. Dan lagi-lagi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu anak tetangga sebab pintunya tertutup. Suasana jam dini hari benar-benar sepi, semua kamar di kos terkunci. Dewi yang kebingungan dengan apa yang dia dapati langsung masuk ke kamarnya dan segera mengunci pintu. Tidak hanya Dewi yang mendapat teror di kos tersebut, beberapa penghuni juga banyak yang mengalami gangguan mistis. Salah satunya yang melihat penampakan yang menyerupai orang lain di kamar sebelah Dewi adalah tetangganya yang merupakan bapak yang memiliki anak. Suatu malam, bapak itu mandi di tengah malam sekitar pukul 11. Selesai mandi, dia keluar dan saat hendak balik ke kamarnya, tiba-tiba pandangan teralih dengan seorang tengah berdiri menghadap kebun pisang yang ada di samping kamar mandi. Rupanya yang dia lihat itu adalah Dewi, tetangga kamar sebelah. Merasa mengenali orang itu, dia pun menyapa. Awalnya dia heran mengapa Dewi berdiri di kebun itu saat tengah malam. "Neng, ngapain malam-malam di sana?" tanya bapak tetangga Dewi. Bapak itu tidak mendapat respon apapun dari Dewi yang berdiri diam menghadap di kebun pisang. Si bapak berpikir mungkin tetangganya itu sedang mengobrol di telepon sehingga tidak menjawab sapaannya. Si bapak kemudian berlalu menuju kamarnya. Saat dia masuk kamar untuk mengambil rokok, ada hal yang membuat dia terkejut. Dari pintu kamarnya dia melihat Dewi ada di kamarnya sedang main gadget. Si bapak yang menyadari hal itu terbelalak terkejut dalam diam. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin Dewi yang dia lihat di kebun pisang tiba-tiba ada di kamar. Rasa merinding bercampur takut dia rasakan dengan diam saat itu. Si bapak enggan menanyakan kebenarannya pada Dewi. Keesokan harinya, bapak tetangga Dewi menceritakan pengalamannya malam itu pada temannya yang juga satu kos. Lalu teman bapak itu yang menanyakan pada Dewi, "Neng Dewi, tadi malam jam 11 ngapain berdiri di kebun pisang?" Katanya si bapak lihat Neng tapi cuma diam. Tanya tetangga kos Dewi mewakili temannya yang melihat Dewi malam itu. Dewi keheranan karena dia sama sekali tidak pernah ke kebun saat malam. "Hah? Saya? Ngapain saya malam-malam ke kebun itu? Saya gak pernah pak malam-malam berdiri di sana," balas Dewi dengan wajah heran. "Loh iya Neng, saya lihat tadi malam berdiri diam menghadap kebun pisang. Saya kira Neng lagi teleponan makanya gak jawab sapaan saya," ujar bapak tetangga Dewi bersaksi melihat dia saat malam itu. "Serius pak, saya gak pernah malam-malam berdiri di kebun pisang," balas Dewi dengan wajah meyakinkan. Akhirnya mereka bertiga yakin bahwa yang dilihat adalah penampakan sosok mistis yang menyerupai Dewi. Selain para penghuni kos yang mengalami penampakan, kekasih Dewi juga sempat menemui penampakan di sekitar kos saat dia main ke sana. Waktu itu sekitar pukul setengah 12 malam. Ragil pacar Dewi sampai ke kos. Setiap mereka berdua di kos, pintu kamar selalu dibuka agar menghindari sangkaan yang tidak dari orang. Kebetulan posisi kamar Dewi paling ujung dekat jalan raya sehingga dari luar pun akan tampak mereka dari luar. "Yang aku mau pulang, nongkrong ke warung kopi. Misi mau ke toilet kos kamu dulu ya," ujar Ragil sambil bersiap hendak pergi. Dia pun menuju kamar kecil yang ada di ujung bangunan kos. Usai keluar dari toilet, dia sempat teralihkan pandangan melihat Pak Haji berjalan menuju belakang rumah. Rumah Pak Haji dekat dengan kos, bahkan peralatan rumahnya persis terlihat dari kamar Dewi. Di samping rumah Pak Haji ada jalan sepetak menuju ke belakang rumahnya yang dulunya musola beralih fungsi jadi gudang tempat menaruh kayu. Di jalan sepetak ada dinding pembatas kecil. Walaupun ada dinding di sana, tetap terlihat ketika ada yang melewati jalan itu. "Oh, Pak Haji ya itu. Kayaknya beliau ke gudang.
terceletuk batin Ragil ketika melihat Pak Haji berjalan menuju belakang rumahnya. Anehnya saat itu Pak Haji jalan dengan kepala menunduk. Ragil hampir sampai kamar Dewi, lalu terdengar suara seperti Pak Haji tengah mengobrol. Saat dia ada di depan kamar Dewi, betapa terkejutnya dia bahwa ternyata Pak Haji justru ada di depan rumahnya tengah mengobrol dengan tamu. Di sana Ragil keheranan karena baru saja jelas-jelas melihat Pak Haji melintas berjalan ke belakang rumahnya. Di kos Dewi sangat jarang dan hampir tidak ada yang bangun tengah malam untuk ke kamar kecil, kecuali Dewi. Kadang-kadang dia bangun untuk buang air kecil ke kamar kecil yang ada di pojok kos. Mau tidak mau setiap kali hendak buang hajat maka harus keluar dari kamar. Suatu malam ketika pukul 1:30 Dewi terbangun. Dia kebelet hendak buang air kecil. Maka jam dini hari itu dia pun keluar kamar dan segera ke kamar kecil. Saat dia membuka pintu toilet, tampak sosok berkain putih kotor ada di dalam. Sosok itu tidak lain adalah pocong. Dewi mengurungkan niatnya untuk buang hajat. Dia yang setengah terkejut melihat sosok pocong langsung balik badan kembali ke kamarnya. Dewi memang ada rada sensitif dengan hal-hal mistis, oleh karena itu ketika dia mendapatkan penampakan masih bisa mengendalikan diri. Setelah masuk kamar, dia langsung menelpon pacarnya dan menyusul ke warung kopi tempat pacarnya nongkrong. Suatu hari teman Ragil ikut main ke kos Dewi. Temannya tiba-tiba kebelet hendak buang hajat. "Gue permisi pinjam toilet ya." "Toiletnya di mana?" tanya teman Ragil. "Permisi hendak meminjam toilet kos. Itu di pojok." "Iya, terus aja," jawab Ragil sambil menunjukkan arah toilet yang ada di ujung kos. Kemudian temannya langsung menuju toilet. Belum 2 menit temannya malah balik ke kamar. Ragil dan Dewi dibuat keheranan dengan teman mereka yang begitu cepat balik dari toilet. "Loh, kok cepet banget? Kenapa?" ujar Ragil bertanya kebenaran. Itu tadi." Belum selesai temannya berbicara langsung disambung oleh Ragil. "Tadi masih ada orang," sambung Ragil dengan setengah kalimat temannya. "Bukan. Di sini sering ada penampakan gak?" tanya teman Ragil dengan ekspresi seperti menginterogasi. "Emang kenapa nanya kayak gitu lo?" "Bisa lihat," ujar Ragil terheran-heran dengan tingkah temannya yang tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Rupanya teman kerja Ragil juga sensitif dengan hal-hal mistis, sehingga dia dapat merasakan ketika ada hal yang janggal atau tidak beres dengan suatu tempat. Sering dengar suara atau penampakan cewek, tanya lagi teman Ragil layaknya interrogator. "Emangnya kenapa?" tanya Ragil yang penasaran dengan maksud temannya yang memberi pertanyaan-pertanyaan demikian. "Tadi gue gak jadi masuk toilet gara-gara ada penampakan cewek di toilet itu. Dan yang gue tahu, cewek itu emang sering ada di kos ini. Dia gentayangan mengelilingi kamar-kamar yang ada di kos, terus bakal berhenti sekitar sini," terang teman Ragil menceritakan apa yang dia tahu. Ragil tiba-tiba tersadarkan dengan apa yang temannya terangkan. Pantas saja setiap kali Ragil bangun tidur di kos Dewi akan merasa kehausan, padahal dia tidur sore paling hanya 1 jam di sana. Namun begitu bangun terasa sangat haus seperti habis berolahraga. Rupanya karena tinggalnya makhluk mistis yang menempati di sekitar ruangan tersebut menyebabkan hawa terasa panas. Ada pula pengalaman yang dialami teman Ragil yang hanya tahan tinggal di sana 1 bulan. Temannya tersebut menyewa di kamar nomor 2. Dia tinggal di sana dengan istri dan anaknya yang usia 1 tahun. Ada yang mengganggu ketenangan teman Ragil tersebut selama menyewa di sana. Setiap hari ada yang tampak janggal dengan anaknya. Temannya tersebut biasanya pulang pukul 3 sampai 4 dini hari setelah warung kopinya tutup bila telah sepi. Saat dia pulang di kosnya seringkali ditemui bayinya yang bangun namun tidak menangis, tetapi justru seperti ada yang mengajak dia bermain.
Padahal saat itu tidak ada siapapun yang mengajak main, tetapi si bayi justru galak tertawa dan tangannya mengangkat ke arah langit-langit seolah seperti ada seorang di atas bayi mengajak bercanda. Hal itu terus berlangsung hampir setiap hari, membuat dia dan istrinya bertanya-tanya dengan keanehan tersebut. Selain kejanggalan anak mereka yang kerap tertawa dan seperti diajak main, ada pula yang aneh dengan bayi mereka. Bayinya tidak mau dan selalu menolak ASI ibunya. Padahal saat di kampung mereka dahulu, sang bayi tidak pernah bertingkah demikian. Di sana mereka berdua sebagai orang tua semakin tidak tenang dan yakin ada kos yang mengganggu bayi mereka di kos tersebut. Teman ragil yang sudah muak dengan kejanggalan dan segala gangguan pada anak kemudian berpikir untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dia pergi ke kampungnya untuk menemui seseorang yang dianggap bisa mengusir makhluk mistis. Orang kampung biasa memanggil orang pintar itu Abah. Ketika menemui Abah, teman ragil menceritakan apa yang terjadi dengan anaknya. Sang Abah dengan mata batinnya menerawang, "Kalau kamu tahu apa yang mengganggu anakmu, coba kamu setiap masuk ke dalam rumah azan di setiap sudut ruangan. Setelah azan kamu berdoa apa yang kamu mau dan terakhir iqomah. 1 kali saja iqomah, tidak apa-apa. Terang saja," Abah setelah menerawang dengan mata batinnya. Teman ragil menyimak dengan serius penerangan Abah. Dia bertekad untuk melaksanakan nasihat sang Abah. Teman ragil baru pulang dari warungnya sekitar pukul 3 sampai 4 dini hari. Belum dia masuk ke kosnya, di luar telinganya menangkap suara wanita dari arah kebun pisang. Dia yang cukup terkejut tetap mengabaikan suara itu dan segera masuk ke kos. Saat masuk dia segera melaksanakan apa nasihat Abah untuk azan di setiap sudut rumah. Maka azanlah di keempat sudut kamar. Selesai azan dia berdoa agar yang mengganggu anaknya pergi. Setelah itu dia iqomah berdiri di tengah-tengah kamar. Ada yang hal mengejutkan ketika dia selesai iqomah, tiba-tiba muncul dari tempat kasur sesuatu putih dengan cepat keluar ke arah kebun pisang. Pergerakan makhluk mistis itu sangat cepat, namun teman ragil sempat melihat. Setelah kejadian tersebut tidak lama teman ragil memutuskan untuk berhenti tinggal di kos itu. Mereka sudah sangat khawatir dengan apa yang mengganggu bayi mereka, dan setelah pindah dari kos barulah akhirnya sang bayi mau minum ASI ibunya kembali. Teror-teror yang di kos Dewi hampir dialami setiap penghuni kos, namun kebanyakan mendengar suara atau penampakan, sedangkan Dewi lebih banyak mendapatkan gangguan selain menemui gangguan suara atau penampakan. Dewi kerap mendapat gangguan berupa benda-benda yang bergerak sendiri yang dia lihat di depan matanya langsung, dan seringkali kejadian itu terjadi berulang pada jam-jam tengah malam. Pukul 2:30 dini hari, Dewi terbangun karena lupa mematikan lampu kamar. Dia yang ada pada dasarnya tidak nyaman tidur dengan lampu menyala, kemudian bangun untuk mematikan lampu. Dengan segera dia mencari saklar dan mematikan lampu. Lampu telah dimatikan. Dewi yang setengah mengantuk kembali memejamkan matanya. Saat dia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara kecil dari benda seolah-olah menghantam dinding. Dewi yang curiga dengan suara itu kemudian menyalakan lampu kembali. Antara percaya tidak percaya dia mendapati sapu kamar yang bergantung di dinding bergerak sendiri. Tak, tak, tak. Suara sapu bergantung membentur dinding. Melihat itu Dewi setengah terkejut segera mengambil handphone untuk merekam. Dia pikir apakah ini nyata atau hanya halusinasinya saja. Dan saat direkam kondisi sapu tetap bergerak dan lebih mengejutkan lagi. Tiba-tiba terdengar suara langkah anak-anak berlarian di luar